Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami, tentunya dengan tagline ngopi inspiratif. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, bisa mendatangkan tamu yang luar biasa, tentunya narasumber nanti akan berbincang-bincang, sharing-sharing, bercakap-cakap, guyu. Kali ini kita mengangkat tema yaitu Hari Buruh Nasional. Hari Buruh tentunya lika-liku di Indonesia, historis terjadinya Hari Buruh ini diawali dengan tragedi apa, nanti dibahas semua sih. Oke, kali ini kita kedatangan tamu dari Mas Sukanang. Ini adalah tokoh buruh. Mas Sukanang ya? Iya, Mas. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya dengan kebetulan saya menjadi tokoh buruh paruh waktu ya. Maksudnya waktunya di paruh. Setelah turu, setelah bergawe. Oke, luar biasa sekali. Oke. Kita yang kedua kedatangan dari seorang tokoh pemuda, tentunya aktivis apa ini? Buruh. Aktivis buruh. bisa jadi nantinya. Oke. Mas Rizky Maulana, gimana kabarnya ini di PO? Alhamdulillah sih kali ini dengan Alhamdulillah ya. nanti ada beberapa hal yang perlu dibahas tentang buruh, dan pastinya ada gocek sedikit lah dari yang podcast untuk kita. Gimana ini Pak Founder? Saya selaku orang tua saya juga buruh, jadi makanya pas dengan tema hari ini. Oke, siap. Oke, nah, kali ini dengan tema Hari Buruh ya. Gimana ini kaum buruh dari dulu sampai sekarang perkembangannya bagaimana? Oke, terima kasih. Perkembangan kaum buruh ya gini-gini aja. Gak ada peningkatan. Mungkin kan cara saya kan buruh swasta ya. Jadi tidak terikat. Jadi ke buruh Mesti pabrik ataupun gimana? Mesti kan saya kan buruh, mesti buruh serabutan lah, bukan buruh terikat pabrik. Kalau pabrik ya mesti ada peningkatan setiap tahunnya gaji UMR ya. Kalau saya ya segitu aja. Ya pokok duwe ya sing ngene iki. Kirim gambale. Kamu gowo kan ngene sih. Untuk sampean gimana tanggapannya Mas? Terkait Mungkin dari analisis sampean lah. Iki cocok. Saya kira perkembangan buruh hari ini mulai gimana ya? Kalau dari pemuda sendiri nggak gerak, kaum buruh akan menjadi seperti menjadi roda kapitalis dari pemerintahan birokrat. Contohnya pupuk, subsidi pupuk dari pemerintah. Kan dari pemerintah sendiri kan sulit untuk buruh sendiri. Sedangkan saya melihat teman saya yang ada di Koro, sahabat Rokim, pernah protes, pernah demo terkait seorang buruh yang tidak lama mendapatkan subsidi pupuk ya. Hal itu yang menjadi faktor kendala. Mungkin dalam bidang pertanian ini. Iya. Kalau di bidang lain-lain mungkin ada subjektif tertentu. Tapi saya kan bicara sesuai yang saya alami dari orang tua saya sendiri. Sulit mendapatkan pupuk. Ya nanti dari pemerintah bisalah untuk mengoptimalkan Pemerintah indeks perayaan buruh yang meningkat, yang baik bagi SDM para buruh nanti. Oke, sampai terjadi itu yang menarik ya. Sampai terjadi demo di mana-mana itu, undang-undang Cipta Kerja itu. Itu kamu dulu saya tanya. Sampai ketika ada tragedi itu, apa yang Anda lakukan? Saya biasa aja kan, saya nggak terikat toh. Jadi cara mana ya? Saya mau kerja nggak kerja ya cuma begini-gini aja. Saya nggak kerja di pabrik, saya seperti perorangan lah. Untuk mungkin kalau saya tidak terbebani, kalau mungkin saudara kita yang di pabrik merasa terbebani, khususnya pada kaum perempuan ya. Jadi itu kan beritanya berita hoax sini. Berhubung saya asli nih, kenapa gak melok demo aku? Keluarga saya itu ada yang anggota dewan. Masuk mbah saya itu yang kaya ini sanadnya. ngene lho Mbak ya. Masuk putune
putu apa demo bae kan yo wedi kualat to kan ngono. Dadi cara ngono gak melok-melok lah. Untuk sing ke simpati ke saudara ya wis ngikuti cara ngono kabeh-kabeh nyuwara ya swara. Dadi yo piye yo. Wis ngono kuwi lah. Gini Mas, sampean kan sebagai salah satu anggota keluarga dari Dewan lah. Tapi kenapa sampean jadi guru? Enggak dapat job temen. Ngene lho ya. Berhubung kan saya kan terus sekolah ya rapat sekolah ngono. Sekolah raningan tuh aku. Jadi aslinya ya disewerang ngono. Dikon jadi kuliah terutama Kuliah. untuk mesti jen masuk keluargane apa? Dewan kok ora ono sing kuliah ngono. Tapi Bu Susi aja kan bisa menjadi menteri walaupun nggak kuliah. Ya. Gimana? Mungkin nanti sekarang bisa menjadi seorang yang lebih ya. Nah, ngono ya boys. Pokoknya alhamdulillah wae ya. Doa-doa seger waras kabeh. Amin. Kan saya bekerja di apa? Bangunan tuh, Mbak. Sapa sampe dadi menteri PU kan ya laro to. Amin. Sampeyan presidene sampean ngono, aku menteri PU ra apa. Menterine iki, menteri apa kuwi? Menteri sapi. Cok, tak gune aku wae. Pian reaksi. Untuk tanggapan sampean ketika ada undang-undang cipta kerja itu gimana? Dalam hal pembahasan apa, Pak? Dalam pembahasan apa? Kan sampean sebagai aktivis Masalahnya saya kurang mengkaji masalahnya. mungkin Omnibus Law itu, tindakan yang Omnibus Law. tindakan sampean. Ya mungkin Ora Foto. kan ya tadi sih terkait subsidi pupuk dan juga mungkin dari desa bisa diberdayakan. Dari desa BUMDes bisa memberikan benih lalu di setiap rumah lalu apa ya intinya kan kolaborasi antar desa dan juga tiap keluarga yaitu benihnya nanti disebarkan ke orang-orang dan hasilnya nanti 2% ataupun 1%-nya bisa menjadi disumbangkan ke desa. Benih benih bayi. Ya bisa saja kan Benih apa maksudnya? di sawah itu kan bisa melon, Heeh. bisa semangka. Nah, itu kan perlu buruh yang banyak toh. Iya. Lahan seperti itu ya, pengembangan buruh cara seperti itu. Petani maksudnya. Petani itu, buruh kan yang punya lahan kan namanya seorang pemilih. Ya buruhnya kan yang bekerja. Oke, itu untuk pengembangan di desa ya. Kalau masalah UU Cipta Kerja Duh, saya caca sedikit moderator. lagi, nanti kita akan kaji lebih dalam lagi. Kurang mundur. Agak sariawan ini. Dia kalau Nggih. kalau ketawa agak sakit. Iya. Kalau banter-banter jam. Piye gimana to? Selesaikan dulu. Info geger geden. Oke. Gimana Mas Sampean? Mas menanggapi omongan iki ya? Iya, tanggapannya. Ya, jadi gini ya. Kan di desa kan ada kelompok tuh, Mas. Kelompok tani. Iya, sudah ada toh ya. Mm-mm. Jadi kalau di desa saya, di perkampungan saya itu ada yang namanya sebuah perkumpulan tani, kelompok tani, gabungan kelompok tani ya. Jadi di situ itu ada pengemasan sistem koperasi. Jadi untuk mesti subsidi apa? Pupuk itu dari pihak kelompok tani mesti kesepakatan. Jadi sebelum pupuk ambil tapi bayarnya setelah panen. Jadi seperti itu. Mungkin ada bisa diterapkan di desa. Mantap. Kan jenengan jadi aktivis mungkin bisa jadi diterapkan di desa Anda atau mungkin Anda mau membuat gabungan kelompok tani. Bener-bener. Saya agak risih dipanggil seorang aktivis. Masih sangat jauh menjadi seorang Anda itu aktivis di sini. sangat belum. Ini lebih ke pembahasan substansi ke buruh petani. Beda lagi kalau nanti kita buruh pekerja, buruh birokrat. Kita sebagai mahasiswa kan bisa saja menjadi buruh kaum birokrasi kampus. Jadi ya, pembahasan tentang petani di desa. Mungkin peran petani ini sangat besar bagi Indonesia. Sebagaimana mungkin petani adalah penyumbang lumbung Pangan. pangan.
ya, sangat apa namanya berjasa Penjabat tatanan negara berjasa sekali Indonesia. untuk negara Indonesia tentunya. Bisa saja melakukan ekspor pangan besar-besaran di luar seperti itu. Tapi apa namanya perlakuan petani ini di Indonesia itu ya tidak lazim, mungkin ya kurang tepat lah, tidak ada tingkah yang menghargai lah seorang Masih petani. dipandang rendah seorang petani. Seperti itu mungkin gimana itu tanggapannya Pemuda Dari dulu. buruh toh. Pemuda. Pemuda aku lebih ngantuk. oke dari sampean gimana Mas? Miris sih kalau membahas petani di Indonesia sendiri. Sedangkan singkatan dari petani sendiri kan penyangga tatanan negara Indonesia menjadi faktor utama penentu. Sedangkan pemberdayaan petani dan juga pemaksimalan dari hasil petani kurang. Kalau bicara masalah konteks Indonesia, kita dijuluki negara agraria ya, dengan potensi sumber pangan agraris. Dan itu kan menjadi apa ya, kita seharusnya menjadi negara unggul di bidang pertanian. Yang ditanyakan tadi apa? Aku deraro. Perlakuan kepada petani ini kenapa kok apa ya namanya tidak maksimal gitu. Jadi saya ada rencana gini, Coba ayo aktivis monggo. apakah perlu seorang mahasiswa kembali untuk bertani? Nggak melulu tentang politik, apalagi kalau berada di organisasi, itu kan embel-embelnya seorang politik. Nah, apakah dengan kembali ke desa menerapkan sistem bertani yang relevan, caranya bertani seperti ini, dan relasi kita di jaringan pemerintahan untuk masalah anggaran dan lain-lain, subsidi pupuk dan lain, itu mungkin bisa relevan. Kalau saya sebagai seorang mahasiswa sendiri nantinya bisa kembali ke bertani. Nah, tapi stigma dari masyarakat kan bertani itu hal-hal yang nggak suge dipandang melarat. Tapi dibalik itu kan penyangga tatanan negara Indonesia. Lalu sampean gimana? Aku mikir wae. Iya. Gantian. Tak rokok sih, Bay. Oleh terus rokok. Karyawan guys, Si. Nah iki aku tak. Jadi perlu disadari juga untuk rakyat Indonesia bahwasanya Indonesia itu tidak akan terang jika lilin di desa itu tidak menyala, Bos. Jadi perlulah seorang mahasiswa kembali ke desa untuk mengembangkan desanya. Ya untuk apa tujuannya? Kembali lagi kepada Indonesia menuju masa keemasannya. Tapi banyak tuh mahasiswa itu yang setelah lulus kuliah itu langsung kerja, menikah, nyaman. Jadi stigma mahasiswa itu berputarnya pasti begitu, perlulah adanya kesadaran dari mahasiswa sendiri. Nah itu mungkin bagaimana tanggapan sama? saya kira harus ada leading sector dulu. Orang yang menjadi contoh, tahu teladan di bidang mahasiswa dan nantinya terjun di bidang pertanian. Kalau sudah ada contoh, pasti yang lain mengikuti. Contohnya tadi pemanfaatan BUMDes di desa dan pemberian dan nanti hasilnya akan disumbangkan ke BUMDes. Nah, itu bisa. Dan kalau kita menjadi sukses petani, ya mungkin itu bisa jadi aktor untuk yang lain bisa mengikuti jejak kita di petani. Nah, gimana teman? Aku ya, Sebagai kaum buruh. Nah, ngene, berhubung masalah petani ya. Jadi kan kenapa kok petani saiki ngono-ngono aja. Jadi kurangnya ilmu ini petani ini ilmu kuno. Jadi tidak ada pembaruan update. Dan yang lulusan pertanian di jurusan pertanian, mahasiswa yang jurusan pertanian itu enggan untuk terjun di dunia pertanian. Sedangkan gini loh. Lanjut. Jadi gini ya.
Tenang. Cara petani itu butuh sosialisasi. Masalahnya gini, petani itu ada yang masih mau ilmunya mau ngono-ngono wae, ilmu zaman biyen. Kadang ilmu cara ngono piye yo. Gak iso nek sanom saiki kan ilmune teko kampus kan berbeda-beda tuh ya. Mesti cara ngono bisa lah ditularkan. Cara teori. Nah, teorinya kan akeh. Cara ngono ngilango hama iki ngobat apa iki kan iso to. Wong cah kampusan iso. Mesti mahasiswa kuwi. Jadi terus to kuwi isin ngono. Petani ya bener jare Mas Emang, iki petani iki dipandang rendah. Wong desa mesti sing petani mesti wong desa. Wong kutha jarang. Mergo nang kutha ora ono sawah. Gitu. Jadi iya daerah? Iya. Ya, wih. Orang tua saya juga benar. Iya. Orang tua saya juga semua. Jadi gini, saya survei di desa saya 100% untuk 50 orang tani itu 50% ya. Dari 100% survei saya itu 50% kurangnya apa? Kurangnya apa kuwi kenaan. Sosialisasi lah intinya mesti kaya penyuluhan tentang pupuk iki, bibit iki, pari iki kan ngono kurang. Dan 30 orang itu tidak mengerti apa-apa. Karena apa? Yang saya sebut bukan petani, itu pedagang yang 30.